Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatan dan karunia kepada kita semua, khususnya kenikmatan taufik dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepada kita jalan keimanan. Allah telah menunjukkan kepada kita jalan tauhid dan jalan untuk berittiba, mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ta'ala kita akan memanfaatkan waktu istirahat kita untuk bersama-sama dulu di dalam majelis ilmu, saling nasihat menasihati dan mencari faedah-faedah ilmu dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Dan insyaallah kajian kita akan melanjutkan dari apa yang sudah kita kaji di dalam pembahasan sebelumnya. Itu berkaitan dengan asbabu sa'adatil usrah, sebab-sebab terwujudnya kebahagiaan di dalam keluarga. Telah disebutkan di dalam beberapa faedah atau penjelasan di kajian yang sebelumnya, ketika kajian tahun yang lalu ya. Karena terakhir sudah berlalu tahunnya, ada beberapa pembahasan-pembahasan yang beliau penulis hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya, yang beliau jelaskan berkaitan dengan sebab-sebab kebahagiaan keluarga. Masih ingat sebab yang pertama adalah apa? Sebab apa yang pertama? Terwujudnya apa? Keimanan. Keimanan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah keluarga hanya bisa terwujud kebahagiaan kalau ada keimanan. Karena Allah, dialah pemilik
semua kebahagiaan. Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Allah akan masukkan ke dalam hati kita kebahagiaan jika kita memberikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diimani, diagungkan, ditaati. Ini hendaknya menjadikan sesuatu yang betul-betul tertanam di dalam hati kita. Sebuah keluarga hanya bisa terwujud kebahagiaan kalau ada keimanan. Sebagaimana disyaratkan di dalam hadisnya yang sudah berlalu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan keadaan hamba yang mukmin. Ya, kalau boleh kita artikan, sungguh mengagumkan keadaan keluarga yang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya adalah kebaikan. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada kebaikan seperti itu kecuali pada diri seorang yang mukmin. Bagaimana keadaan hamba yang mukmin itu? Maka Nabi SAW kemudian bersabda, "In asabahu sarra syakara, fakana khairan lahu." Jika dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, maka dia akan pandai bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan untuknya. Sebagaimana kebalikannya, wa in asabahu darra sabara, fakana khairan lahu. Dan jika dia diuji dengan satu musibah, ujian, cobaan, maka dia akan pandai bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu adalah kebaikan untuknya. Karena rasa syukur dan kesabaran, syukur ketika mendapatkan kenikmatan, bersabar ketika mendapatkan ujian, itu tidak akan bisa terwujud kecuali pada diri hamba yang beriman. Kita semua pasti diuji dengan dua perkara ini. Kita diuji dengan kenikmatan, demikian juga kita diuji dengan musibah dan cobaan. Kalau kita diuji dengan kenikmatan, maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Bersyukur itu artinya mengucapkan pujian untuk Allah, kemudian menyandarkan semua kenikmatan itu darinya, bukan karena sekedar hasil kerja keras kita, banting tulang kita, dan menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Itu kalau ada keimanan di dalam hati. Adapun orang-orang yang tidak ada keimanan di dalam hati, biasanya kalau diuji dengan kenikmatan bagaimana? Justru menjadikan dia lalai, lupa. Apalagi kita kaum laki-laki, kalau lagi dilapangkan rezekinya, biasanya aing-aing gitu. Pengen ini, pengen itu, macam-macam keinginan kita, karena merasa sudah bisa membeli banyak hal itu, bisa mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Sama halnya dengan bekal keimanan kita, maka kapan datang musibah cobaan, maka kita mampu untuk bisa bersabar. Karena ada di balik setiap cobaan musibah itu sekian banyak hikmah yang besar. Masih ingat? Tidak ada ujian, cobaan, musibah yang datang kecuali pasti karena sebab dosa-dosa kita. Dengan itulah Allah menunjukkan rasa cintanya agar kita ini tidak kebablasan gitu. Jadi kalau tidak diingatkan, tidak ditutup oleh bahasa Jawa itu, tidak diperingatkan, tidak ditutup itu, dia akan lupa. Demikian juga Allah ingin untuk mengangkat derajatnya, Allah menghapus dosa-dosanya, dan pasti ada hikmah yang besar di baliknya. Karena tidak boleh ada di dalam hati seorang mukmin kecuali keyakinan apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya, pasti itu adalah kebaikan untuknya. Ini harus tertanam juga di dalam hati. Apapun musibah, cobaan yang Allah timpakan kepada kita, pasti itu kebaikan dari kita. Sehingga tidak boleh hati kita berburuk sangka kepadanya. Tidak boleh lisan kita berkeluh kesah. Tapi kita harus yakin setiap cobaan itu pasti kebaikan untuk kita.
Yang seringnya kita baru mengetahui hikmah apa yang ada di balik musibah itu nanti setelah masa yang panjang. Seringnya lisan kita mudah berkeluh kesah, hati kita berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah timpakan musibah itu karena kebaikan yang Allah inginkan untuk diri kita. Sebagaimana keadaan orang-orang yang tidak beriman, ya kapan dia diuji dengan suatu musibah cobaan, maka dia tidak akan selamat. Hatinya tidak mampu bersabar, apalagi ridha dengan ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ini lebih terasa berat bagi kaum wanita. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan. Keumumannya kalau laki-laki itu lebih tidak mampu bersabar dengan apa? Ujian apa? Kenikmatan. Ini saya mengatakan keumumannya, bukan sesuatu yang mutlak ya. Kebalikannya dengan para wanita, mereka tidak mampu lebih bersabar kalau menimpa mereka itu ujian apa? Ujian musibah, kesempitan hidup. Maka biasanya para wanita tidak lebih mampu bersabar dibandingkan laki-laki. Meskipun ini tidak pada kemutlakannya. Artinya keumumannya wanita seperti itu. Ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua apa? Dihidupkan, dimakmurkan rumah kita dengan ibadah. Karena ada di dalam ibadah itu kenikmatan, ketentraman, ketenangan jiwa, sehingga menjadikan Allah menurunkan para malaikat-malaikatnya yang membawa rahmat, kasih sayang dari Allah. Beda dengan keadaan rumah yang tidak hidupkan dengan ibadah. Karena meninggalkan ibadah, apalagi yang wajib, itu kan suatu dosa. Sehingga bukan para malaikat yang datang ke rumah itu, justru malah syaitan-syaitan yang mendatanginya. Rumah ketika justru dihidupkan dengan perbuatan dosa kemaksiatan, yang datang justru malah syaitan-syaitan. Dan ini sesuatu yang semua diri kita bisa merasakan. Sebagai contoh misalkan, kalau kita di rumah itu hawanya kok kayak gampang emosi, gampang marah, sedikit-sedikit pengen emosi, pengen marah, hati-hati. Ini pasti karena sebab apa? Dosa-dosa kita. Tapi kalau rumah itu hidupkan dengan ibadah, ketundukan, amal saleh, maka Allah akan berikan kelapangan itu pada dada kita, diberikan ketenangan pada jiwa kita, sehingga dihidupkan juga tanasuh, saling nasihat menasihati di antara suami dan istri. Maka ini akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, hendaknya ditegakkan apa? Qayyumiyah, yaitu seorang laki-laki dia adalah pemimpin dari keluarganya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam ayatnya dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para laki-laki itu pemimpinnya para wanita. Betul-betul tegakkan itu, dijaga wibawanya, tampakkan amal salehnya, akhlak-akhlaknya yang baik, sehingga istri anak-anaknya itu memberikan rasa hormat, memberikan takdim, memuliakan dan sebagainya. Bukan seorang laki-laki yang justru malah menjadi ujian, cobaan bagi istri dan anaknya ketika dia lalai di dalam menjalankan ibadah, atau kadang masih ada banyak akhlak-akhlak yang buruk, sifat-sifat yang buruk, sehingga menimbulkan datangnya keburukan di dalam rumah tangga itu. Kemudian yang keempat, kata beliau, dihidupkan kehidupan di dalam rumah tangga itu dengan al-wudu wal mahabbah, kehidupan yang saling cinta mencintai, sayang menyayangi, sama-sama menginginkan kebaikan. Ini yang beliau nasihatkan di dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Maka setelahnya beliau hendak menjelaskan kepada kita di antara sebab terwujudnya kebaikan di dalam keluarga, yaitu dihidupkannya ruh tafahum. Ini yang kelima, dihidupkan ruh tafahum, ruh untuk saling memahami apa kewajiban bagi seorang suami
Sebagaimana juga apa kewajiban bagi seorang istri. Jangan cuma bisa saling menuntut saja. Biasanya kan kalau yang terjadi seperti itu ya, saling nuntut, suami nuntut istrinya, istri nuntut suaminya. Suami harus demikian kata istrinya. Kata suaminya, kamu seorang itu juga harus demikian. Tapi tidak memperhatikan dirinya sendiri, apakah dia sudah menunaikan kewajibannya atau tidak. Dan ini alhamdulillah termasuk di antara perkara yang betul-betul diatur sedemikian rupa di dalam syariat Allah yang agung ini. Ada di dalam agama Islam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang mengatur sedemikian rupa itu berkaitan dengan permasalahan hukukuz zaujain, hak-hak dan kewajiban dari suami dan istri. Sehingga kapan ditegakkan di dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu, suami berusaha menjalankan kewajibannya, demikian juga istri juga menjalankan kewajibannya, maka akan terbentuklah tujuan dari adanya syariat pernikahan. Ketika Allah sebutkan di dalam ayatnya bagaimana? Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan ada pada tanda-tanda kekuasaan Allah ciptakan untuk kalian pasangan untuk kalian gitu. Laki-laki dapat pasangan seorang wanita, wanita dapat pasangan seorang laki-laki, sehingga tersyariatkan namanya syariat akad pernikahan. Apa tujuannya? Allah katakan litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram kepadanya. Tentram kepadanya itu artinya sama-sama butuh gitu. Laki-laki yang butuh, perempuan juga butuh, suami butuh, istri butuh, sehingga mereka sama-sama merasakan ketentraman. Demikian juga wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah jadikan bagi kalian itu, di antara kalian itu mawaddah, cinta dan rasa kasih sayang. Betapa indahnya kalau sebuah rumah tangga Allah karuniakan kepada mereka itu ketenangan, cinta dan rasa kasih sayang. Cuman hati-hati Pak, namanya syaitan itu akan senantiasa menjerumuskan atau membawa keluarga itu kepada kebinasaan. Mungkin ada sebagian di antara kita yang pernah mendengar hadis di mana Nabi SAW pernah mengabarkan kepada kita bahwa Allah jadikan untuk iblis itu kerajaannya di atas air, di atas samudra. Kerajaannya iblis di dunia itu ada di atas air, di atas samudra. Maka bawahan-bawahannya itu akan senantiasa menjalankan perintah iblis itu. Dan mereka harus melaporkan itu, apa yang mereka telah lakukan di dunia ini, untuk menjerumuskan, menggiring, membawa manusia kepada kesesatan, kebatilan, kerusakan, perbuatan dosa, kemaksiatan itu. Hingga disebutkan di dalam sebuah hadis, syaitan laporan itu sama iblis itu. Qad fa'altu kada wa kada, aku telah melakukan ini dan itu. Kata iblis, kamu belum melakukan apa-apa ini. Artinya itu belum dianggapnya. Datang lagi, qad fa'altu kada wa kada, aku telah melakukan ini dan itu. Oh, kamu belum ini. Hingga ketika ada setan yang datang, laporan sama iblis, qad farraqtu bainal mar'i wa zawjati. Sungguh aku telah pisahkan itu antara seorang suami dengan istrinya. Kata iblis apa? Sebaik-baik utusan itu adalah engkau. Akhirnya diberikan mahkota sama iblis karena keberhasilannya untuk memisahkan suami dan istri. Sehingga kita dapati banyak di antara keluarga-keluarga itu yang mereka tidak berusaha untuk menghidupkan ruh tafahum ini, saling paham memahami fungsi tugas kedudukannya, sehingga akhirnya mereka terjerumus oleh bisikan-bisikan syaitan melakukan hal-hal justru malah merusak kebaikan keluarga atau menjadikan sebab kehancuran keluarganya. Ya, sehingga penting bagi kita untuk mempelajari bersama
pembahasan tentang hukukuz zaujain. Hukukuz zaujain itu maknanya hak-hak dan kewajiban suami dan istri. Nah, kalau yang sudah sepuh-sepuh mungkin sudah banyak makan asam garam. Ini yang muda-muda ini kadang masih senang menuruti keinginan awal nafsunya, sehingga kadang kurang mempertimbangkan itu bagaimana mengambil sikap, tindakan, perbuatan itu. Dan pembahasan ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kewajiban para suami, kemudian yang kedua kewajiban para istri. Dan kira-kira saya manut ini, mau dimulai dari mana? Mulai dari kewajiban suami dulu atau kewajiban istrinya dulu? Kewajiban suami yang belakang, saya. Yang belakang mintanya kewajiban suami dulu. Saya. Kita akan ringkaskan saja beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan kewajiban suami. Sebagiannya mungkin sudah kita pahami itu. Suami punya kewajiban demikian sudah kita pahami. Tapi bisa jadi ada sebagian yang mungkin kita lalaikan, kita kurang pedulikan. Padahal itu adalah sebab-sebab yang bisa menjaga keluarga kita dari keburukan. Maka di antara kewajiban-kewajiban suami yang pertama adalah nafkah. Hal ini termasuk di antara perkara yang kebanyakan orang itu sudah paham. Namanya orang menikah, siap nikah itu berarti harus siap, dia punya kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya kelak. Harus ada kewajiban dia untuk memberikan nafkah sesuai dengan kadar usaha atau kemampuannya. Hanya saja mungkin perkara yang kadang banyak dilalaikan oleh para suami, kapan mereka pergi dari rumahnya di pagi hari untuk mencari karunia Allah, mencari rezeki Allah. Ada yang bekerja, berdagang, mengajar, dan yang lainnya. Maka harus diniatkan betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jerih payah kita, keletihan kita, capeknya kita berpahala tadi ya. Kalau kita niatkan beribadah berpahala tadi ya, berpahala. Jangan cuma suatu hal yang dianggap sebagai rutinitas saja. Pagi keluar, sore pulang. Hanya rutinitas saja, berulang-ulang setiap harinya. Dan tidak terbetik dalam pikiran kita, inilah ibadahku. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkanku, Rasulullah yang membimbingku. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat, di antaranya Allah Ta'ala berfirman, liyunfik du sa'atin min sa'ati. Hendaknya suami yang memiliki kelapangan rezeki, dia memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaknya dia memberikan nafkah dari apa yang Allah telah karuniakan kepadanya. Artinya istri jangan nuntut lebih dari apa yang suami mampu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani sebuah jiwa itu kecuali dengan apa yang menjadi kesanggupannya. Kadang disebutkan di dalam ayat yang lain itu perintahnya bil ma'ruf. Jadi memberikan nafkah itu disebutkan dengan lafaz bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini artinya sesuai dengan kebiasaan. Makanya kalau ada seorang laki-laki kok berani melamar seorang wanita anak orang kaya, dia kalau diberi kelapangan rezeki, dia harus memberikan nafkah sebagaimana kebiasaan dulu ketika dia belum menikah. Itu makna dari bil ma'ruf. Jadi kalau wanita itu di kalangan menengah atau ke bawah, itu kebiasaan kebanyakan kita. Tapi kalau berani melamar anaknya, anak perempuan orang kaya, kalau istrinya menuntut berikan nafkah saya, kebiasaan dulu bapak saya kasih nafkah, dia harus punya kewajiban gitu. Beda masalah kalau istrinya kemudian ridho,
dan tidak apa-apa, makan seadanya, semampumu, aku ridho. Seperti ini berarti kerelaan dari pihak istri. Maka kapan seorang mencari karunia Allah, mencari rezeki Allah untuk berikan nafkah keluarganya, maka dia harus niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadisnya, banyak hadis ini, Nabi SAW pernah bersabda, disebutkan di dalam hadisnya dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, bahwasanya pernah melewati seorang laki-laki yang dilihat oleh para sahabat yang sedang bermajlis, duduk-duduk seperti ini. Karena Rasulullah setiap hari itu mengajar itu, menyampaikan pelajaran agama. Ada seorang laki-laki yang terkenal dengan nasyad. Nasyad itu semangatnya itu, kesungguhannya di dalam mencari nafkah, mungkin berdagang atau berkebun. Hingga ada sahabat yang mungkin merasa ini laki-laki kok sibuknya cari nafkah terus itu, kok jarang atau tidak pernah mungkin duduk bermajlis dengan Nabi, atau tidak pernah duduk kecuali sedikit saja. Sehingga para sahabat mengatakan, in kana kharaja yas'ala wa ya Rasulullah law kana hadha fi sabilillah. Wahai Rasulullah, seandainya dia itu mau berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak hanya urusan pekerjaan saja, urusan dagangnya saja, urusan dunianya saja, tapi seandainya dia mau berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mendengar ini kemudian Nabi SAW mengatakan, in kana kharaja yas'ala waladi sigharan fa huwa fi sabilillah. Jika dia pergi keluar dari rumahnya, dia bekerja atau dia mencari nafkah untuk anaknya yang kecil, maka sebetulnya dia sedang berada di jalan Allah. Jika dia bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, maka dia berjalan di jalan Allah. Dan jika dia keluar dari rumahnya untuk menjaga dirinya, kehormatan dirinya, untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, bahwa fisabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia keluar dari rumahnya karena riya, cari pujian, mufakharatan, atau mencari kebanggaan, bahwa fisabilillah syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Artinya orang bekerja itu dikatakan oleh Nabi, dia berada di fisabilillah, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau apa yang disebutkan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan, ma'ad'amta nafsaka fawwalaka sadaqah. Apa yang engkau beri makan pada dirimu sendiri, itu sedekah bagimu. Wa ma'ad'amta waladaka fawwalaka sadaqah. Apa yang engkau berikan makan pada anak-anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Apa yang kau berikan kepada istrimu dari makanan, itu sedekah bagimu. Dan juga apa yang kau berikan kepada pelayanmu dari makanan, maka itu juga sedekah bagimu. Bahkan kalau dibandingkan, misalkan ya, orang sedekah untuk masjid misalkan, atau sedekah untuk fakir miskin, sedekah untuk orang lain, dibandingkan dengan dia sedekah sama istri dan anak-anaknya, yang paling besar pahalanya siapa? Yang lebih besar pahalanya siapa? Istri dan anak-anaknya. Kenapa coba? Wajib. Nah, karena hukumnya apa? Wajib. Sedekah yang wajibnya itu untuk keluarganya dulu, baru kemudian untuk orang lain. Dan ini pernah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau sedekahkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau sedekahkan untuk budak, satu dinar engkau sedekahkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang engkau sedekahkan untuk keluargamu, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah apa yang engkau sedekahkan untuk keluargamu. Jadi kalau kita sedekah sama keluarga itu pahalanya paling besar. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Makanya kadang ada sebagian di antara ummahat itu, para ibu-ibu, yang kadang curhat ya sama istri, atau kadang mendengar sendiri perbincangan mereka.
Wah, ada yang mengatakan suami saya itu kalau sama temennya bloboh. Tahu bloboh? Nyah-nyoh itu ya. Jadi sering traktir di sana, traktir di sini, makan-makan enak gitu. Giliran pulang ke rumah ngasih nafkahnya sedikit. Giliran ke rumah, di dalam rumah dia ngasih nafkahnya dibatasi. Artinya dia tidak berikan sebagaimana kalau dia memberikan kepada teman-temannya di luar. Ini hal yang keliru sebetulnya. Ya, kalau dia bisa bersedekah atau bisa menyenangkan teman-temannya di luar seperti itu, harusnya di dalam rumah dia lebih perhatikan lagi. Mungkin hal seperti ini hanya dianggap biasa ya, halnya dianggap kebanyakan orang sudah tahu, tapi ternyata tidak semuanya orang paham juga. Jadi ternyata ada sebagian ikhwan, teman-teman yang melakukan hal seperti ini. Jadi kalau sama keluarganya perhitungan itu, tapi kalau sama orang lain dia malah blobo, apa istilahnya? Lomo, istilahnya lomo dia. Tapi kalau sama keluarganya perhitungan sekali, ini ada. Sebagian para ikhwah, teman-teman itu ada yang punya sikap seperti ini. Padahal justru kalau dia memberikan nafkahnya untuk keluarganya, itu yang paling besar pahalanya. Baik. Kemudian juga Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, mahaqqu zaujati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apa hak dari istri salah seorang di antara kami itu padanya? Kata Nabi SAW, antud'imaha idza ta'imta. Kamu berikan kepadanya makan jika kamu makan, atau apa yang kamu makan. Wa taqsuha idza iktasaita, dan engkau berikan kepadanya pakaian jika kamu berpakaian. Wa la tadribil wajha, janganlah engkau memukul wajahnya. Wa la tuqabbih, dan jangan senang memburuk-burukkan. Wa la tahjur illa fil bait, dan janganlah engkau menghajar atau meninggalkannya kecuali masih tetap di dalam rumah. Ini hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita betapa besarnya kewajiban para suami, para ayah itu dalam urusan nafkah. Dan kapan dia niatkan kalau dia bekerja, dia berdagang, mencari maisha, maka terhitung sebagai jihad fisabilillah, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, apa yang kita berikan nafkah akan diberikan pahala hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik, sampai suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu, maka semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kewajiban yang pertama, yaitu dalam urusan nafkah. Ya. Kemudian yang kedua, dari kewajiban para suami adalah husnul khuluqi ma'aha wa ihtimalul adha minha, yaitu membaguskan akhlaknya dan bersabar dengan keburukan istrinya. Kewajiban suami yang kedua, dia harus menampakkan kebagusan akhlaknya, dan dia juga harus berusaha untuk bersabar dengan keburukan istrinya. Dan ini tentunya kita pahami lebih berat daripada yang pertama. Ya, kalau memberi nafkah itu kan mungkin kebanyakan kita sudah paham, sudah hal yang biasa itu. Tapi disebutkan di dalam penjelasan beliau, wajib bagi seorang suami untuk menampakkan kebagusan akhlak dan bersabar dengan keburukan istrinya. Dan nanti sama di bagian kewajiban istri, ya dia harus juga bersabar dengan keburukan akhlak dari suaminya. Meskipun biasanya yang lebih berat diuji itu laki atau perempuan? Suami atau istri yang lebih berat diuji? Biasanya yang lebih banyak mendapatkan ada itu gangguan keburukan itu. Biasanya siapa? Para istri. Ya, karena para istri itu biasanya, ini kita katakan biasanya itu apa istilahnya, pihak yang dilemahkan.
Dan kebanyakan yang banyak melakukan kezaliman, keburukan akhlak itu para suami. Kebanyakan seperti itu. Meskipun ada sebagian di antara para istri-istri yang kemudian malah menjadi ujian bagi suaminya. Maka perintah untuk menampakkan kebaikan akhlak ini ada di dalam banyak ayat maupun di dalam hadis. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah Ta'ala pernah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka para istri itu dengan cara yang baik. Fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kemudian Allah memberikan bimbingan kepada kita, kalau seandainya ada seorang suami dia diuji dengan keburukan pada sebagian akhlak istrinya, karena ini perintahnya untuk laki-laki ya, meskipun bisa berlaku untuk sebaliknya. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan jika kalian membenci mereka pada sebagian keburukan akhlaknya, maka bisa jadi engkau membenci sesuatu, padahal Allah senantiasa menjadikan ada padanya itu kebaikan yang banyak. Artinya kalau kita mendapati ada keburukan pada istri, jangan cuma dilihat dari sisi keburukannya saja, tapi juga lihat itu sisi kebaikannya yang bisa jadi lebih banyak itu, paling banyak itu. Bisa jadi apa? Lebih banyak itu kebaikannya dibandingkan keburukannya. Cuma kita para suami ini kan kadang diujinya kalau sudah tidak senang, tidak seret, sudah jengkel, mangkel itu, permasalahan apa yang kita anggap buruk ya itu yang kita besar-besarkan, sehingga menjadikan permasalahan yang terus-menerus muncul di dalam keluarga. Pada saatnya dia perhatikan sisi kebaikan-kebaikan yang lain yang ada pada istrinya, bisa jadi dia akan dapati banyak kebaikan padanya. Nah, ini ujian namanya. Kita para suami kalau mendapati keburukan pada istri, ya harus menjadikannya sebagai ujian. Istri saya punya kekurangan dari sisi ini dan sisi itu, kurang bersyukur, kurang qanaah. Kalau kita bisa menasihati sendiri, kita nasihati. Atau kadang bisa dengan minta tolong istrinya teman misalkan, tolong pura-pura ketemu ngobrol, nanti diarahkan untuk banyak-banyak mensyukuri kebaikan suami. Sehingga bisa jadi engkau membenci sesuatu, padahal Allah jadikan untuknya kebaikan yang banyak. Jangan ketika ada keburukan pada sisi istri, kemudian itu yang kita lihat terus. Nanti ujung-ujungnya muncul pertengkaran, permusuhan, kebencian. Akhirnya syaitan berhasil memisahkan mereka. Syaitan berhasil memisahkan mereka. Karena syaitan itu kan senantiasa menghias-hiasi sesuatu yang baik itu jadi nampak buruk, sebagaimana buruk itu jadi nampak baik. Ya, kalau kita terus mengikuti ajakan syaitan, maka akan menjerumuskan kepada kerusakan di dalam keluarga. Ya, akhirnya ujung-ujungnya mereka akan berpisah itu. Nanti giliran sudah berpisah, kadang sebagian baru sadar, menyesal. Ya, kalau berpisahnya dengan baik-baik, artinya saling mendoakan kebaikan dan sebagainya, saling mengakui kesalahan, maka bisa jadi ini kebaikan. Tapi kan hampir-hampir jarang gitu orang berpisah saling mendoakan kebaikan. Malah yang ada malah apa? Yang mendoakan keburukan, nyepatani dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Sehingga jangan sampai seseorang menyesal kemudian. Nanti sudah buru-buru dia ceraikan istrinya, setelah itu dia menyesal itu. Ternyata istrinya punya warisan yang banyak. Baru sadar, ini tinggalannya bapaknya ternyata banyak itu tanahnya itu. Waduh, sudah terlanjur saya ceraikan. Ini kadang baru disesali kemudian. Rasanya dia mau mampu bersabar dengan keburukan istrinya, itu bisa jadi kebaikan untuknya. Dia akan diberikan keberkahan, kebaikan oleh Allah, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Dan itu buah dari kesabaran dia dengan kekurangan istri. Jangan langsung dia memutuskan sesuatu yang akan disesali setelahnya. Baik. Sehingga di dalam nasihat bila di sini dikumpulkan dua ini. Satu menampakkan kebaikannya, kemudian yang kedua sekaligus apa? Bersabar dengan kekurangan istri. Jangan sedikit-sedikit malah menjadikan kejengkelan atau kemarahannya. Pernah disebutkan di dalam suatu hadis,
Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, istausu bin nisa'i khaira. Berikan wasiat atau nasihat kepada para istri itu dengan nasihat yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dila' a'waj. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari dila' a'waj. Apa ini? Tulang rusuk yang bengkok. Karena wanita pertama berarti siapa? Istrinya Nabi Adam. Kalau Hawa itu penamaan dari orang-orang Bani Israel, karena ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Wanita ini diciptakan dari tulang yang bengkok. Artinya Allah menciptakan Hawa, istri Nabi Adam itu dari apa? Tulang rusuknya, dari bagian laki-laki. Makanya namanya laki-laki itu senantiasa butuh wanita, sebagaimana wanita juga lebih butuh lagi kepada laki-laki. Wa inna a'waja ma fid dina a'lahu. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu bagian mana? Atasnya. Artinya wanita itu seperti itu. Sebagaimana kita pahami, dia lebih mengikuti apa? Perasaannya, logikanya itu lebih lemah dibandingkan laki-laki. Kalau diajak berpikir luas, jauh, itu kadang susah wanita itu. Dinasihati juga tidak langsung bisa menerima. Ini keadaan wanita, karena memang Allah sudah takdirkan, kodratkan itu, dia tercipta dari tulang yang bengkok, sehingga butuh kesabaran, membutuhkan apa? Cara-cara yang dilakukan untuk bisa menasihatinya. Sehingga Nabi SAW kemudian mengatakan di dalam hadis ini, fa in dhahabta tuqimu kasartahu. Kalau kamu berusaha untuk meluruskan yang bengkok itu, kasartahu, engkau akan mematahkannya. Dan mematahkannya itu maknanya apa? Mentalaknya. Wa in taraktahu, dan engkau biarkan dia bengkok, lam yazal a'wad, maka senantiasa akan bengkok. Ya, artinya ini adalah isyarat bahwasanya para suami, para laki-laki ya berusaha untuk mengajak istrinya kepada kebaikan. Apa yang mungkin dianggap buruk dinasihati. Pintar-pintarnya suami saja untuk caranya menasihati. Karena diajak untuk duduk di majelis ilmu, itu pasti datang nasihat kepadanya tentang kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Itu keberkahan dari kita belajar menuntut ilmu itu seperti itu, pasti akan datang kepadanya. Atau mungkin diajak ke teman-temannya biar mereka juga saling diskusi, saling sharing, menasihati sehingga ambil manfaat. Ketika istrinya kurang bersyukur, ternyata diajak ke temannya, orangnya jauh lebih sederhana. Kalau kurang itu kan urusan hati ya. Kalau kita mengatakan kurang itu karena apa? Hati kita yang mengatakannya. Kalau kita diberikan bagian rezeki yang mungkin dianggap orang itu sedikit, tapi kita merasa cukup, pasti Allah akan cukupkan gitu. Sehingga dia bisa menjadikannya pelajaran. Oh, ternyata saya harus lebih banyak bersyukur. Uang belajar saya lebih banyak, pendapatan suami lebih banyak, ya, sehingga dia tidak menjadi seorang wanita yang penuntut. Apalagi disebutkan di dalam penjelasan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam menjelaskan hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau memberikan isyarat bahwasanya yang paling bengkok pada diri wanita itu apa? Perkara yang paling bengkok pada diri wanita itu biasanya apa? Lisanuha, lisannya. Para wanita itu paling bengkok dari sisi lisannya. Kadang kalau berbicara tidak dipikir-pikir dulu. Kalau berbicara tidak dipertimbangkan si masalah mudaratnya apa. Ini lisannya. Sehingga banyak-banyaklah para suami itu menasihati wanita untuk menjaga lisannya. Karena memang para wanita seperti itu. Coba kalau ketemu sesama temannya itu, senang gitu membicarakan apa yang dia punya, apa yang sudah dia miliki, atau keberhasilan anak-anaknya di dalam belajar, kuliah, jadi sarjana. Tapi giliran ditimpa dengan ujian musibah, paling mudah apa? Paling mudah apa? Mengeluh. Ini wanita. Beda kalau laki-laki, kebanyakan tidak seperti itu. Meskipun bisa jadi ada senang memamerkan harta, menampakkan apa yang dia miliki. Atau kebanyakan laki-laki kalau diuji,
itu biasanya lebih menahan lisannya itu. Tidak mudah berkeluh kesah, ciptakan kekurangannya ini dan itu. Nanti ujung-ujungnya apa? Minta berharap bantuan atau pertolongan dari orang lain. Ya, padahal Allah itu paling tidak senang kalau ada hambanya yang hatinya berharap sama orang lain. Kalau mau berharap sama Allah saja. Kalau mencari kemudahan dari Allah saja. Maka ini nasihat dari beliau berkaitan bagaimana menghadapi sikap-sikap atau kekurangan pada diri wanita. Baik. Sebagaimana juga Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadis, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Tidak boleh seorang mukmin, maksudnya di sini suami, membenci istrinya. Jika dia membenci dari istrinya itu beberapa akhlak yang buruk, maka dia pasti akan ridho atau senang dengan akhlak-akhlak yang lain. Karena wanita itu kan diuji dengan keadaan yang bermacam-macam itu. Kita ini para suami kan biasanya senangnya membanding-bandingkan itu. Bayangannya kalau lihat istrinya temannya yang lain itu, Masya Allah, kok lebih baik dan sebagainya. Maka ini keadaan yang belum tentu. Bisa jadi teman kita itu diuji dengan keadaan yang kita tidak diuji. Kita diuji dengan keadaan istri kita, teman kita diuji dengan keadaan yang lain. Cuman kadang kita itu senangnya memandang saja ini. Sawang sinawang. Kalau kita sudah diberi istri, ya sudah disyukuri, itulah rezeki kita. Jangan sampai menuruti ajakan syaitan, kecuali dalam satu perkara saja, kata para ulama. Sebagaimana kalau kita membahas tentang fikih talak ya. Talak itu kadang ada yang hukumnya sampai wajib. Wajib itu maksudnya bagaimana? Kalau misalkan istri itu kalau dipertahankan, dia akan membahayakan agamanya. Karena mungkin keburukannya jauh lebih baik dibandingkan kebaikannya, sehingga dia khawatir dengan keselamatan agamanya. Maka seperti kata para ulama, wajib untuk diceraikan itu. Tapi tetap didoakan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun keadaan yang di bawahnya, maka tinggal bagaimana kita menyikapinya. Artinya jangan sampai seseorang hanya menuruti emosi kecengkeran dan kemarahannya, kemudian dia menuruti ajakan syaitan untuk mengajak menjadikan sebab rusaknya keluarganya itu. Baik. Ini bagian yang kedua, nasihat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau, di antara kewajiban suami ayajida ala ihtimalil ada bil muda'abah wal mula'abah. Kalau saya artikan secara bebas saja, ketika dia bersabar dengan kekurangan istri, maka dia hadapi dengan muda'abah wal mula'abah. Muda'abah wal mula'abah itu artinya mengajaknya untuk bersenang-senang, bermain-main. Artinya jangan cuma dilihat kekurangannya saja, tapi kadang diajak untuk sesuatu yang menyenangkannya itu. Dan ini betul-betul dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi itu kalau melihat ada kecenderungan pada istri-istri beliau, maka beliau paling pintar, paling pandai untuk memahaminya, mengikutinya itu. Beda dengan keadaan kita. Kadang kita kurang memaklumi keadaan istri, akhirnya istri pengen sesuatu, kita tidak paham gitu. Atau kita paham tapi tidak mau menurutinya. Ini kan hal-hal yang kadang tidak terpahami oleh para suami. Sudah nikah berapa tahun, harusnya kan bisa mempelajari keadaan istri ya. Istri saya itu kelebihannya apa, kekurangan apa, senangnya, kecenderungan pada apa dan apa. Ini kan harusnya paham itu. Dan ini betul-betul diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya hadis-hadis yang membicarakan tentang keadaan beliau itu banyak diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis itu istri beliau sendiri Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kuat hafalannya, banyak hadisnya. Kata Aisyah, kana al-habasyu yal'abun. Dulu orang-orang Habasyah
Ethiopia kalau sekarang. Mereka biasa bermain itu di masjid, di mana di halamannya. Fasatarani Rasulullah wa ana anduru. Maka Rasulullah menutupiku dalam keadaan aku melihat mereka. Famaziltu anduru hatta kuntu ana ansarif. Maka senantiasa aku melihatnya sampai aku bosan sendiri, kemudian aku pergi. Faqduru qadral jariyah al-hadisa as-sin al-hairisa alallahu. Maka perkirakan saja itu bagaimana keadaan seorang gadis yang umurnya masih muda, yang masih senang dengan bermain-main. Padahal Nabi kan usianya sudah apa? Sudah tua itu. Karena menikahi Aisyah itu beliau umurnya sudah 50-an tahun. Atau bahkan disebutkan dalam satu riwayat ketika beliau sudah bersahabat dengan Aisyah, pada saat itu Aisyah dapat undian untuk ikut bersahabat bersama Nabi. Maka Rasulullah tahu bagaimana kesenangan Aisyah. Kemudian di saat perjalanan Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk qaddimu, kalian maju duluan saja. Ternyata beliau ngajak sama Aisyah lomba lari. Padahal beliau seorang Nabi, komandan perang, kepala negara. Itu masih sempat-sempatnya ngajak Aisyah lomba lari. Kata Aisyah, dulu waktu aku masih belum gemuk, aku bisa mengalahkan Nabi. Tapi ketika aku sudah gemuk, banyak lahm katanya, dagingnya numpuk, maka Nabi yang memenangkannya. Kemudian Nabi mengatakan fatilka, hadihi tilka, ini balasan waktu aku kalah itu. Nah, kira-kira ada di antara kita yang pernah ngajak lomba lari istrinya? Mungkin hampir-hampir tidak ada ya, padahal kita masih muda-muda mungkin. Tapi ini Nabi ini, umur 50 tahun, seorang Nabi, seorang kepala negara, tahu bagaimana menyenangkan istrinya. Dan ini hanya sekedar apa? Pemisalan saja ya. Artinya istri kita itu kalau pengen sesuatu, cenderung pada sesuatu, ya kita harus paham pengennya gimana. Jangan ditutup itu pintu-pintu kesenangan istri selama itu perkara yang mubah, hanya tidak ada dosa atau kemungkaran di dalamnya. Contoh misalkan ada seorang suami yang karena sibuknya dengan pekerjaan, terus sibuk sama hobinya, apalagi sama komunitasnya, klubnya. Kan kita kadang ada para laki-laki ini kan punya komunitas tertentu ya, komunitas Vespa, komunitas apa lagi? Burung kadang, komunitas goes. Jika kalau hari libur itu habis teman-temannya itu, lupa sama istri sama anak-anaknya, karena mereka juga pengen disenangkan, diajak jalan-jalan. Mungkin jalan-jalan yang murah meriah kan sebetulnya banyak, tidak perlu keluar uang banyak, yang penting bisa menyenangkan istrinya. Ini kadang sebagian di antara orang-orang tidak pedulikan itu. Yang penting dia senang jalan-jalan sama teman-temannya, adapun istrinya tidak diperhatikan. Ini keliru. Banyak nasihat para ulama berkaitan dengan hal ini. Hendaknya para suami itu ingat, ketika nanti satu saat dia sakit, mungkin diuji oleh Allah, sakit, tubuhnya lemah, siapa yang akan merawatnya? Atau ketika nanti kelak dia sudah meninggal, siapa yang akan mendoakannya? Orang kalau sudah meninggal itu teman-temannya ikut sedih paling berapa hari? Sehari, 2 hari, 3 hari, setelah itu lupa. Mereka sudah senang-senang lagi, lupa. Beda dengan istri anak-anaknya, senantiasa akan mendoakannya, mengingat kebaikannya. Ini harusnya diingat ini. Jangan suami sibuk dengan hobinya, dengan komunitasnya, terus lupa dengan istrinya. Ini hal yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana juga para sahabat banyak juga yang memperingatkan tentang hal ini. Ada salah satu ucapan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal kita tahu ya, Umar bin Khattab itu kan sahabat yang tegas, kalau bisa dikatakan keras itu kan. Tapi lihat bagaimana ucapan beliau radhiyallahu anhu, yang bagi lirrajuli ayakuna fi ahlihi kas-sabi, fa idza iltamasu ma indahu wujida rajulan. Hendaknya bagi seorang laki-laki atau seorang suami, kalau dia berada di dalam lingkungan keluarganya, kas-sabi, itu seperti anak kecil. Anak kecil kan pengennya main-main, senang-senang gitu ya. Fa idza iltamasu ma indahu, maka jika
mereka mencari apa yang ada di sisinya, artinya orang-orang luar itu, laki-laki yang lain itu, artinya teman-temannya mencarinya. Maka ketika laki-laki menghadapi, wujida rajulan, didapati dia ini sebagai seorang laki-laki, artinya seorang laki-laki yang menjaga kewibawaannya, bukan seperti anak kecil lagi. Ini yang harusnya kita perhatikan ini bagi para laki-laki. Kalau kita di rumah, ya pandai-pandai menyenangkan istrinya, apa yang menjadi kesenangan istrinya, itu yang harus juga diperhatikan ini. Sebagaimana yang diberikan anak-anak keturunan, maka bagaimana menyenangkan anak-anaknya, maka seperti ini harusnya diperhatikan. Jangan menyibukkan dengan sesuatu yang habis waktunya, akhirnya dia tidak memperhatikan bagaimana caranya membahagiakan atau menyenangkan keluarganya. Ini nasihat-nasihat yang banyak dinasihatkan oleh para ulama pada kaum laki-laki, para suami ini. Ya, jangan sibuk sendiri sehingga kadang melalaikan keluarga dan anak-anak dan istrinya. Baik. Ini yang ketiga. Baik. Kemudian yang keempat, kata beliau, alla yatabassata fit du'abati wa husnul khuluq wal muwafaqati bi tibai hawaha ila haddin yusidu khuluqaha wa yuskitu bil kulliyah haibatahu indaha. Saya artikan secara bebas saja. Hendaknya para suami menjaga kewibawaan di hadapan keluarganya. Para suami menjaga kewibawaan di hadapan keluarganya. Meskipun kadang-kadang dia menyenangkan istrinya, bermain-main dengan istrinya, dengan anak-anaknya, tapi tetap harus sama menjaga kewibawaan. Dan kewibawaan ini, atau kalau diistilahkan orang-orang dengan karisma, itu bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Orang berusaha menampakkan kewibawaannya di hadapan orang, tapi dibuat-buat gitu. Tidak bisa. Kalau di hadapan orang lain mungkin bisa. Bos kita, pimpinan kita misalkan, ya kalau di hadapan anak buahnya, pegawainya, dia tampakkan kewibawaannya, mungkin bisa. Tapi kira-kira kalau di dalam keluarga bisa enggak? Kalau seperti itu dibuat-buat, enggak bisa. Kenapa? Karena bergaul terus setiap hari, melihat bagaimana kesehariannya, enggak bisa dibuat-buat. Dan para ulama mengatakan bahwa kewibawaan itu hanya bisa tampak atau terwujud dengan sebab apa? Dengan sebab keimanan dan ketakwaannya. Seorang suami atau seorang bapak, dia menjaga kewajiban agamanya. Kalau misalkan sholat, ya dia menjaga sholat 5 waktunya. Kalau laki-laki berusaha untuk berjamaah di masjid, kemudian dia menjaga kewajiban puasa Ramadannya, menjaga kewajiban-kewajiban agama yang lainnya, betul-betul memberikan perhatian kepada keluarga, nafkahnya. Demikian juga kebalikannya, dia tinggalkan itu, dia jauhi perbuatan-perbuatan dosa, penyimpangan di dalam akhlak, sehingga istri dan anak-anaknya akan tetap menghormati atau memuliakannya. Jadi kewibawaan itu tidak bisa dibuat-buat, tapi sesuatu yang Allah berikan kepada kita, sehingga menjadikan istri dan anak-anaknya itu dia menjadi takdim, ikram, memuliakan suaminya atau memuliakan bapaknya. Ini hal yang harusnya juga diperhatikan. Jangan seseorang membiarkan dirinya lalai di dalam menjalankan kewajiban agama, kemudian dia masih senang melakukan perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan. Apalagi dalam urusan nafkah misalkan, dia campur adukkan dalam perkara halal dan haram. Dia tidak betul-betul jaga itu batasan-batasannya. Nah, seperti ini jangan heran kalau dia akan mendapati pada istrinya itu muncul keburukan-keburukan akhlak, sebagaimana anaknya akan menjadikan ujian baginya. Karena nafkah yang dia berikan, dia tidak betul-betul jaga itu dari perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah cabut keberkahan darinya.
Kata Nabi SAW disebutkan di dalam hadisnya, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap secuil daging dari jasad kita yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka itu lebih pantas baginya. Itu hukuman kalau di akhirat. Kalau di dunia bagaimana? Ya dihilangkan itu, dicabut keberkahan keluarganya, kebahagiaan, ketentraman keluarganya, ya karena dia sudah memasukkan perkara-perkara yang haram di dalam keluarganya. Dan ini perkara yang harus betul-betul dijaga. Sehingga kebawaan itu betul-betul karunia dari Allah. Allah yang menjadikan seseorang itu berwibawa di hadapan keluarganya, bukan sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang bisa ditampak-tampakkan gitu. Padahal sebetulnya dia orang yang jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah berapa poin ini? Ada 4. Padahal di sini ada kalau tidak salah 10 sampai 12 ini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada waktu untuk pertanyaan. Silakan kalau ada. Terkait dengan kewajiban suami yang pertama nafkah tadi, kan yang harus kita perhatikan itu adalah kita niatkan untuk ibadah. Cuman karena kita sering jadi rutinitas itu kadang malah seringnya kayak pagi itu kayak cuma rutinitas berangkat kerja terus pulang. Bagaimana untuk menanamkan agar terus tertanam bahwa kita itu bekerja itu untuk ibadah? Ya sebetulnya itu perkara yang sederhana ya. Artinya kalau dalam hati kita mengatakan saya kerja ini untuk cari nafkah untuk istri dan anak-anak, itu sudah cukup dianggap sebagai niat sebetulnya. Sudah cukup dianggap sebagai niat. Hanya saja mungkin akan lebih tertanam lagi kalau dia menjaga adab-adab keseharian. Misalkan dia keluar dari rumahnya, dia baca doa keluar rumah ketika dia berangkat kerja misalkan, ini akan lebih tertanam lagi itu. Dia baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian apa? Ketika naik kendaraan dia juga menjaga mengucapkan doanya. Kemudian dia berdoa pula untuk dimudahkan urusannya, diberikan rezeki yang halal, rezeki yang berbarakah. Kemudian dia jaga di proses dia menjalani kegiatannya atau kesibukannya itu, dia jaga kewajiban agamanya, dia betul-betul jaga batasan-batasannya. Maka sebenarnya ini hal yang sudah cukup dikatakan seorang sudah berniat ibadah ketika dia mencari maisha. Hanya saja ketika dijaga adab-adabnya itu akan lebih terasa di dalam hati. Kalau ini menjadi suatu amalan ibadah yang terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Ada yang lain? Terkait nafkah juga Ustaz. Untuk yang pernah saya pelajari itu kewajiban suami itu adalah menafkahi istri yang memang melakukan kewajibannya. Maksudnya yang wajib dinafkahi itu sandang, pangan, papan. Ketika misalnya pangan itu sebenarnya seorang manusia itu hanya membutuhkan misalnya sepiring nasi sekali makan. Jadi ketika seorang suami sudah memberikan nafkah, ibaratnya 3 piring nasi sehari, itu sebetulnya sudah cukup, sudah menggugurkan kewajiban seorang suami. Kalaupun nafkahnya itu lebih, berarti itu adalah bonus yang diberikan sama suami. Itu bagaimana Pak? Kalau yang tadi kan mungkin menafkahinya kok seperti kebiasaan sebelumnya, misalnya anak orang kaya sebelumnya dinafkahi orang tuanya lebih, tapi suaminya memberikan nafkahnya cukup untuk dia hidup. Itu gimana Ustaz? Sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan berkahwilah istri-istri mereka, istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Ya kalau
istri kita memang kalangan yang biasa-biasa saja, berarti apa yang ma'ruf itu artinya yang menjadi kebiasaan urufnya di masyarakat kita yang seperti itu. Kan seorang suami tidak cuma ngasih makan saja, katakanlah dia ngasih uang belanja, dan kita tahu ya namanya istri punya kebutuhan yang lainnya, misalkan urusan kosmetiknya atau urusan perawatan tubuhnya dan sebagainya, itu kadang butuh biaya juga. Sehingga kalau kita sudah menganggap ini satu kebiasaan yang memang berlaku di masyarakat kita, berarti itu termasuk di dalam nafkah. Atau kadang ada suami yang memberikan nafkah sejumlah uang tertentu setiap bulan, kemudian kalau sisa ya berarti itu sudah milikmu, terserah kamu buat jajan atau gimana. Karena memang seorang istri pun nanti akan sampai di pembahasannya harus betul-betul menjaga harta suami. Mana yang menjadi milik suami, harta suami, dan mana menjadi haknya. Kalau harta suami, kapan dia hendak menggunakannya, maka dia harus izin itu. Baik izin secara umum, artinya izin umum itu misalkan sudah ini uang belanja, terserah kamu buat apa, ini namanya izin umum. Kalau sisa berarti milikmu, ini sudah izin umum. Tapi kalau suami ngasih uang belanja, mungkin dia batasi dengan jumlah tertentu nanti karena ada beberapa alokasi kebutuhan yang disendirikan, ya, sehingga di luar dari apa yang sudah diizinkan secara umum, istri harus izin itu. Misalkan istri cuma sekedar pengen sedekah, ada tetangganya, temannya atau siapa, maka dia harus izin suami. Kalau suami sudah mengizinkan, pokoknya uang sisa atau apa, kamu buat sedekah atau apa, terserah, ini hal yang mudah. Tapi kalau suami, enggak, kamu pengen sedekah ya harus izin dulu. Nah, ini hanya suami, tidak ada masalah itu. Cuma suami kan bagusnya memudahkan urusan saja, jangan setiap saat harus izin terus, itu kan kadang istri jadi kurang suka juga itu kan. Nah, ini kan bisa diatur bagaimana kebiasaan kita. Maka istri harus izin kalau ada harta-harta suami yang dia gunakan di luar dari izin yang sudah diberikan, maka dia harus izin itu. Sehingga kembalinya kepada uruf, itu apa yang biasa di masyarakat kita itu mereka terjadi dilakukan sehari-hari. Sehingga kalau ada lebih dari apa yang bisa diberikan seorang suami, kan itu menjadikan tambahan sedekah bagi dia itu. Dan itu sebagai pahala karena dia menyenangkan istrinya itu. Ada yang lain? Ini yang belakang dari yang tanya. Ada Ustaz. Oh, dia. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan istri yang mencari nafkah buat keluarganya Ustaz. Iya. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai fisabilillah seperti suaminya? Terus yang kedua, jika istri bekerja tapi istilahnya untuk tambahan gitu, gimana Ustaz? Tanya. Istri bekerja boleh atau tidak hanya suami? Kalau suami mengatakan saya sudah mencukupi kebutuhanmu dan insya Allah sudah cukup, kamu tidak usah kerja, maka istri harus taat itu. Atau kalau misalkan suami mengizinkan bekerja, maka apa yang didapatkan seorang istri selama dia tidak melalaikan kewajibannya, artinya kalau bekerjanya itu sampai melalaikan kewajiban kepada suaminya, maka ini sesuatu yang tidak utama. Artinya kalau dari sisi nanti ada rinciannya dalam pembahasan tersendiri, insyaallah pahala istri yang paling besar itu bagaimana dia memberikan khidmah, baktinya, pelayanannya kepada suami itu paling besar itu. Kalau seorang wanita ingin mencari pahala yang paling besar itu, Allah letakkan di rumah. Karena dengan itulah Allah menjaga keluarga kaum muslimin itu di atas kebaikan. Adapun ketika wanita memang pengen bekerja dan suami mengizinkan, maka itu haknya suami juga, artinya suami membolehkan. Dan apa yang didapatkan dari penghasilan seorang istri itu murni menjadi hak hartanya sendiri. Jadi misalkan karena suaminya pendapatannya mungkin masih kurang atau belum mencukupi, sehingga istrinya kadang mengambil gajinya atau apa yang dia dapatkan, dia berikan kepada suaminya atau dia gunakan untuk keseharian, maka itu hakikatnya sedekah untuk suaminya. Ya kalau seperti ini berarti suami tambah sayang lagi harusnya. Itu sedekahnya istri untuk suaminya.
Kalau seorang istri kekeh misalkan, oh enggak, ini harta saya, hak saya, boleh atau tidak? Boleh. Cuman kan bukan hal yang ma'ruf ya. Tahu suaminya gajinya atau pendapatannya ya pas-pasan, tapi istri tidak mau membantu. Ini kan kadang menjadikan mudahnya muncul percecokan juga kan. Tapi kalau istri bisa membantu, bisa jadi malah menambah kecintaan istri itu, suami itu pada istrinya. Meskipun secara asal kalau seorang wanita punya penghasilan sendiri atau dia punya harta sendiri, mungkin diberi orang tuanya atau warisan dari orang tuanya, maka seperti ini murni hak dari istrinya. Apa yang dia berikan kepada suaminya untuk membantu kebutuhan keluarga, itu menjadi sedekah istrinya untuk suaminya. Oleh karena itulah, kalau istri itu kaya, ya karena dapat warisan banyak tadi ya, terus dia ingin mengeluarkan zakat malnya, boleh tidak diberikan kepada suaminya yang fakir? Suaminya fakir misalkan, gajinya tidak ada UMR, itu sudah, kalau di Indonesia sudah termasuk dianggap miskin, nah, sehingga boleh kalau dari sisi apakah dia termasuk mustahik, berhak untuk zakat, dapat zakat atau tidak. Kalau kita jadikan patokan, ya patokan pakai UMR aja yang ditetapkan pemerintah. Kalau di bawah UMR berarti dia sebetulnya masih fakir gitu. Boleh istri ngasih zakat mal pada suaminya? Boleh. Tapi kebalikannya, kalau suami yang mengeluarkan zakat boleh diberikan istri? Tidak boleh. Kenapa? Karena di bawah nafkahnya. Di bawah nafkahnya tidak boleh diberikan. Karena yang benar mendapatkan zakat ada aturannya itu. Dan kalau istrinya dapat warisan banyak, tabungannya banyak, ini suamiku kok gaji tidak naik-naik, bawa UMR saja itu, kasihan nih, tak kasih zakat, boleh, tidak ada masalah. Kalau yang memberikan istrinya, jadi kalau suaminya tidak boleh. Termasuk suami tidak boleh memberikan zakat mal untuk orang tua kalau orang tua itu dinafkahi. Kalau orang tua tidak dinafkahi, artinya memang sama-sama fakirnya, dia sama fakir berarti tidak mengeluarkan zakat mal ya. Artinya intinya kalau tidak pada orang yang memang dinafkahi boleh, tapi kalau dinafkahi tidak boleh. Nah, dari pertanyaan antum tadi malah jadi ingatkan saya. Hati-hati kita para laki-laki, para suami, kalau diberikan kelapangan rezeki, kemudian nafkah istri sudah alhamdulillah tercukupi, anak-anaknya juga, untuk keluarga sudah, hati-hati, ada kewajiban nafkah kata para ulama untuk kerabat-kerabat yang berada di bawah kemiskinan, kefakiran itu. Makanya kadang kita harus tengok sana tengok sini, lihat misalkan Pak Le, Pak D, Bule, Bude itu, kalau mereka orang fakir, tidak punya anak misalkan, atau anaknya ya sama-sama fakirnya, ya ini dibantu, harusnya dibantu. Ini indahnya agama Islam itu seperti ini. Sehingga kalau dia mengeluarkan zakat mal, jangan dia cari temannya dulu atau tetangganya dulu, cari kerabatnya dulu. Ini kerabatnya yang fakir siapa ini? Atau bule, bude, atau mungkin malah sepupu kita. Dia kerja serabutan, tidak tentu, kadang kurang untuk makan saja tidak cukup misalkan. Nah, ini didahulukan dulu. Kerabat seperti ini didahulukan dulu. Jangan cari orang lain, tapi dahulukan kerabatnya dulu. Sedang dalam nafkah juga seperti itu. Jadi kalau ada keluasan ya sekali datangi paman atau bibi, kemudian beri sesuatu yang bisa meringankan beban mereka. Ada yang lain? Samun, cekap? Tidak, cukup ya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita dan menambah keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan ilmu-ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadikan sebab kebahagiaan di dalam keluarga kita. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.